bekerja sama sama Wahana waktu itu gitu, karena kita melihat bahwa film-film yang ditulis Wahana tuh menarik gitu ya, dan Ocai punya kekuatan dengan tema keluarga gitu ya, dan waktu itu kita brainstorming dengan Wahana, ada sebuah ide, dan dari ide itu digodok terus dengan tim Wahana, dan muncullah si Monderesto ini gitu. Dan ketika kita melihat skenarionya, kita merasa bahwa ini kayaknya seru nih, karena semua unsur yang menarik ada gitu, keluarga, percintaan, dan tentunya secara ending pun mungkin juga bukan sebuah ending yang klise gitu. Jadi tim Wahana, terima kasih by the way Wahana, ya kan, benar-benar membuat sebuah skenario yang kayaknya seru untuk berlika-liku. Kalau dengan Ocai ini udah film keberapanya kami, jadi udah biasa banget, sering banget kerja bareng sama Ocai, dan kita tahu persis kekuatan Ocai gitu ya. Tentunya di sini kita ada partner, Pak Adi, thank you for joining. Terus ada Rapi Film juga, Pak Sunil, dan mungkin orangnya nggak ada ya, anaknya ada tapi ya. Jadi seperti biasa kita sering kolaborasi antara production house, dan kali ini dengan Kivi dan Rapi. Thank you. Tentunya berharap supaya bisa diterima, dan tentu saat satu-satunya barometer penonton terima adalah penontonnya banyak. Kita berharap bahwa dengan variasi yang ada di industri perfilman Indonesia, moga-moga ini menjadi sedikit warna baru di tahun ini ya. Kan biasanya setiap tahun ada film keluarga, dan tahun ini mungkin ada juga film keluarga yang baru-baru ini juga sangat sukses gitu. Cuman moga-moga ini sedikit berbeda dengan yang lain-lain. Jadi moga-moga membawa warna tersendiri buat film Indonesia yang kita semua lagi membanggakan, karena saat ini film Indonesia lagi bagus-bagusnya, penonton lagi sering ke bioskop. Itu juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap film Indonesia meningkat, dan memang belakangan film-film Indonesia yang beredar juga secara kualitas jauh lebih bagus. Jadi kita semua pekerja film Indonesia ini bangga dengan situasi industri kita, tapi tentunya kita tetap harus maju dan lebih baik untuk kemudian hari. Tentu saja seperti tadi sudah dikatakan Pak Wiki, yang menarik adalah skripnya. Yang kedua adalah Ocai, saya juga sudah mengenal karya-karyanya dan sudah pernah bekerja sama. Dan terus terang apa yang dikatakan Pak Wiki itu juga semuanya benar mengenai ceritanya, kemudian bagaimana film ini diposisikan. Jadi bagi saya senang sekali bisa bekerja sama, dan semoga kita bisa bekerja sama lagi. Itu emang syutingnya tuh menyenangkan banget ya gitu. Maksudnya kerja sama kru dan pemainnya itu, ini syuting, mungkin syuting paling tanpa ada drama, karena emang kita senang banget ngerjainnya, kita happy banget pas pengerjaannya, dengan harapan bahwa gembiranya kita pas bikin itu nyampe ke rasa, itu nyampe ke penonton. Semoga nyampe. Kalau melihat dari ketawanya sih itu ketawa beneran tuh ya gitu. Kita melihat dari kayak tadi kan memang skenario digodoknya itu cukup lama. Mungkin nanti ya Yu sama Cassandra yang ngasih lebih bisa cerita, karena ini ide itu sebelum pandemi ya Pak? Ya. Sebelum pandemi ini. Sebelum pandemi, terus ketahan pandemi, sampai akhirnya kita produksi di tahun lalu, di November tahun lalu, dan bisa rilis alhamdulillah di bulan ini dan nanti tanggal 26. Cuma emang seneng banget sih gitu, maksudnya bisa kerja sama pemain-pemain yang Yahud sih, kalau bisa gue bilang ya. Jadi ya itu sih, itu kalau kita seneng, kita senyum bikinnya, pasti bikin orang senyum pas nontonnya. Itu karakter Astrid entah kenapa di kepala mereka tuh udah Dea, nggak bisa yang lain. Mereka nggak ngasih tahu gue sih gitu. Tapi di kepala mereka pas nulis bayangannya Dea aja. Oke. Di gue pas baca, emak ini salah satunya Cut Mini. Oke. Waktu itu pokoknya di kepala gue. Kalau di kepalanya Pak Wiki itu Jeffy yang pertama ya. Iya.
buat Satya itu Jeffrey. Jadi masing-masing itu punya ininya sendiri tuh gitu. Pas baca, oh ini si ini gini gitu. Kalau gue pemain, oh ini ibu-ibu, ini pokoknya salah satu harus Jutmini. Kalau mereka spesifik tuh Astrid di kepala mereka tuh waktu nulis ketawa-tawa sendiri itu udah Dea. Itu pun mereka kasih tahu ketika gue juga milih Dea. Nah akhirnya jajaran ini sebenarnya Sarah itu paling terakhir karena dia base-nya kan Singapura gitu ya. Jadi mungkin emang semestanya menahan ini sampai selesai pandemi sampai akhirnya dia bisa kesini dan akhirnya dia yang main di sana gitu. Terus Jeffrey udah dari awal, nah Shiva juga gitu tuh. Kayak dia udah lewatin pandemi dan segala macam, ya nongol nama dia. Jadi emang ini berurut aja sih gitu sampai akhirnya lengkap terus ketemu Kiki udah tuh udah terus pas milih Brasco Ya. itu di entah kenapa gue pengen ngajak Kiva itu karena syuting sama dia sekali gue suka gue ajuin ke produser oke gitu karena juga bikin seriesnya sama produser yang sama dengan Pak Wiki. Ya udah akhirnya jajaran main itu dan alhamdulillahnya mereka matching. Yes. Maksudnya satu sama lain, saling membuka diri dan menerima karakter itu. Jadi pas syuting tuh kayak udah on off aja gitu. Kalau udah dia masuk ke set, udah on di karakter itu. Chemistry-nya udah kebangun sendiri. Sebenarnya iya sebelum pandemi ya Bang ya. Sebelum pandemi kita dapat ide cerita gitu yang udah mungkin didiskusikan sama Pak Wiki dan tim kami Bang Ocai juga. Dan kita tuh cuman dari awal kita duduk development dan sampai akhirnya draft terakhir itu tuh banyak banget bongkar pasangnya gitu, bongkar pasang cerita, bongkar pasang karakter, semuanya itu banyak sih. Tapi kebetulan di Wahana sendiri kan proses development itu tuh tidak akan berhenti sebelum beneran fix ini yang akan mau diceritakan gitu. Jadi emang mungkin ngelihat semua reaksi penonton di akun-akun film Mohon Doa Restu itu tuh terbayar juga sih ke sangat panjang itu prosesnya gitu, proses yang sangat panjang ngelihat reaksi penonton. Seneng juga sih, seneng bisa menghibur di situasi yang agak menyeramkan ini sekarang. Ya kita berdua sih sebenarnya mencari cerita ya diberikan brief ya, tapi selalu mencari cerita yang menggambarkan kegelisahan masyarakat sekarang muda-muda ini, terutama yang akhirnya ketemunya ya udah umur 30-an gitu ya, akhir 20 udah mulai dicecer nih sama orang tua kapan nikahnya, aduh belum siap pula gitu akhirnya. Tapi sebenarnya juga orang tuanya yang nyecer itu sebenarnya berpikir untuk terbaiknya kita. Mereka tuh sebenarnya pingin nyari orang yang mau melindungi kita lah gitu anggapan yang sebenarnya. Nah jadinya akhirnya pun terciptalah skenario yang ini menggambarkan soal komunikasi antara orang tua dan anak, menggambarkan tentang kegelisahan anak tertekan sama orang tua yang sebenarnya pingin terbaik tapi juga kok bukan terbaik yang kita inginkan gitu. Juga tentang orang tua yang menginginkan yang pokoknya apapun yang terbaik untuk anaknya tapi tidak sesuai, dan akhirnya jadinya ya semoga sih semua orang yang nonton tuh dapat pembelajaran lah, seperti saya suka nonton film biasanya selalu cari pembelajarannya, bahwa semoga kalian bisa direstui menjalani apapun keinginan yang kalian inginkan. Kayaknya karakter utama itu memang ibu-ibunya yang nggak salah ya, lebih ke ibu-ibunya gitu, berusaha untuk membuat anaknya itu tidak jadi batal nikah gitu. Tapi karena proses skrip juga, dan aku juga pingin lah maksudnya suaranya sebagai Gen Z yang terpaksa harus menikah gitu ya, tertekan gitu juga harus masuk nih. Jadi ya kita mencoba supaya dua kubu ini ada porsinya masing-masing dengan ya jokesnya mereka masing-masing, jadi ya orang-orang yang nonton pun bisa relate dari dua sisi lah gitu. Ya gimana ya, ada lah. Kalau dari saya sih ada sih pasti ya begini, saya kalau sebagai penulis itu kegelisahan saya pokoknya
cara saya mengurangi stres adalah menuang kegelisahan saya, membagikan ke semua orang gitu lewat naskahnya. Nah jadi memang saya tuh karakternya tuh ada di Satya, ada di Mel. Oke. Jadi bisa ngerti lah pandangan dari dua sisi itu gimana saya pingin membanggakan dua orang tua saya, tapi juga susah karena sebenarnya itu bukan keinginan saya sepenuhnya gitu. Jadi harus mencari keseimbangan ya supaya semuanya sama-sama happy. Sebenarnya karakter ibu dan anak itu sebenarnya gini, relasi orang tua dan anak itu kita semua sangat relate bagaimana orang tua itu percaya kalau apapun keputusan mereka itu yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Tuh saya mau nangis karena karena saya juga sebenarnya ya sepanjang hidup tuh saya percaya apapun yang diputuskan sama mama saya itu yang terbaik gitu. Tapi sepengalaman hidup saya dan saya udah kerja, udah punya pengalaman yang lain yang tentu saja berbeda dengan orang tua kita gitu. Kita punya pandangan lain gitu. Kita punya penilaian sendiri sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan kita di hidup gitu. Itu kita refleksikan ke tiap karakter sebagai anak ya ke karakter yang Satya dan Mel mungkin gitu. Kenapa kita bisa, mungkin teman-teman bisa lihat refleksinya Mel dan Satya tuh dari kami juga gitu. Kita menggali ke dalam apa sih yang kita gelisahkan sebagai seorang anak dan apa yang mungkin tidak kita ketahui kenapa orang tua kita melakukan itu ke anak-anak mereka gitu. Itu sih yang sebenarnya kita belajar bareng. Kita pengen dari film ini kita belajar bareng bagaimana posisi orang tua dan kita lepas ketika kita melihat anak itu kita lepas kacamata kita sebagai orang tua untuk melihat anak dan begitu juga dari anak ke orang tua.